Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Pembersihan jiwa dan urutan-urutannya sebagaimana ditetapkan oleh ulama salaf. Kita masih di dalam pembahasan tentang asbab hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah. Sebab-sebab hidupnya hati dan makanan-makanan yang bermanfaat bagi hati. Dan kita sudah sebutkan ada 5 sebab sebelumnya, di antara perkara-perkara yang menjadikan sebab hidupnya hati seorang hamba, di antaranya zikrullah, berzikir kepada Allah, tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, kemudian yang ketiga al-istighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan masuk bagian yang keenam, min asbabi hayatil qalb, di antara sebab-sebab hidupnya hati seorang hamba. Yang keenam bisa dilihat di halaman 63 yang membawa kitabnya. Di antara sebab hidupnya hati seorang hamba adalah az-zuhdu fid dunya wa bayanu hiqaratiha. Itu pembahasan tentang zuhud di dunia dan penjelasan tentang kehinaan dunia. Jadi bab ini menjelaskan tentang makna zuhud di dunia dan penjelasan tentang hinanya dunia. Di sini beliau menukilkan sebuah hadis dari Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-31 di dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Dari Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amal, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Kalau aku lakukan amalan itu, Allah akan mencintaiku, demikian juga manusia pun akan mencintaiku. Jadi sahabat tadi minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita mungkin tips, bagaimana tips agar dicintai Allah dan juga dicintai manusia.
Allah cinta kepada kita, manusia pun cinta kepada kita. Dullani ala amal, tunjukkan kepadaku suatu amalan, apabila aku lakukan maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Apa resep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia? Allah cinta kepada kita, manusia juga suka kepada kita. Rasul tidak berkersat kita banyak-banyak kasih hadiah, ya kasih bagi-bagi hadiah, kan orang suka bagi hadiah. Tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Ini resep yang pertama. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Ini salah satu kiat agar kita dicintai oleh Allah. Kita hendaklah bersikap zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud nanti akan dijelaskan. Apa itu zuhud nanti akan dijelaskan di sini. Ini kiat yang pertama. Agar seorang hamba dicintai Allah, dia hendaklah berlaku zuhud terhadap dunia. Izhad fid dunya, zuhudlah engkau di dunia. Yuhibbukallahu, maka Allah akan mencintaimu. Ini kiatnya. Kemudian kiat yang kedua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazhad fi ma 'indan nas. Dan zuhudlah engkau dengan apa-apa yang ada di sisi manusia. Zuhudlah engkau terhadap sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nasu, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasan. Hadis ini hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad-sanadnya yang hasan. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, ini dua resep yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat beliau bertanya kepada beliau bagaimana resep agar dicintai Allah dan dicintai manusia. Kalau kita lakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita akan dapatkan apa yang dijanjikan, yaitu ridhonya Allah kepada kita dan ridhonya manusia juga kepada kita. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nas. Dan zuhudlah engkau dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nasu, maka manusia pun akan ridha, cinta kepadamu. Kata beliau, hadal hadis yadullu ala anna Allah yuhibbu zahidina fid dunya. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang zuhud di dalam kehidupan dunianya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat mencintai orang-orang yang zuhud di dalam kehidupan dunianya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, maksudnya para ulama mengatakan, idza kanat mahabbatullahi hiya afdalul maqamat fazuhdu fid dunya huwa afdalul ahwal. Apabila kecintaan Allah kepada seorang hamba itu adalah kedudukan yang paling utama, kecintaan Allah kepada hamba adalah kedudukan yang paling utama, maka zuhud terhadap dunia itu merupakan keadaan yang paling utama. Karena zuhud ini sangat erat kaitannya dengan mahabbah.
Apabila cintanya Allah kepada hamba, kecintaan Allah kepada hamba itu adalah kedudukan yang paling utama, maka zuhud terhadap dunia adalah keadaan yang paling utama. Apa itu zuhud, ikhwani wa akhwati azanallahu yakum? Az-zuhdu, kata beliau di sini, huwa insirafur raghbah 'ani syai'i ila ma huwa khairun min. Isa jam berapa Pak Kosim? Isa jam berapa? 7:10. Beliau mendefinisikan zuhud di sini, pengertian zuhud kata beliau secara umum yang dimaksud dengan zuhud adalah insirafur raghbah, memalingkan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain yang jauh lebih baik. Itu namanya zuhud. Zuhud itu artinya memalingkan keinginan, ar-raghbah, dari suatu perkara kepada perkara yang lain yang jauh lebih baik. Itu namanya az-zuhud. Makanya dikatakan zuhud terhadap dunia artinya memalingkan kecintaan terhadap dunia, dia palingkan kepada sesuatu yang jauh lebih baik dari dunia. Jauh lebih baik dari dunia, itu zuhud. Di dalam istilah yang lain semakna dengan ini, ulama juga menjelaskan yang dimaksud dengan az-zuhdu adalah al-i'rad 'ani syai'i ihtiqaran lah, berpaling dari sesuatu karena menganggap rendah sesuatu tersebut. Itu zuhud. Jadi orang dikatakan zuhud secara bahasa, ini secara bahasa, zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu karena menganggap rendah atau remeh. Itu namanya zuhud. Terpuji atau tercela, ya, terpuji atau tercela, ya. Kalau memang sesuatu itu hakikatnya rendah, kita palingkan, itu terpuji. Tetapi kalau sesuatu yang hakikatnya mulia, kita berpaling darinya karena kita menganggap itu rendah, itu tercela. Itu zuhud, ya. Secara umum zuhud secara lughah itu artinya seperti itu, berpaling dari sesuatu karena menganggap sesuatu itu rendah, kurang bernilai. Itu zuhud. Zuhud terhadap dunia artinya apa? Dia berpaling dari dunia. Kenapa dia berpaling dari dunia? Bukan karena dia tidak memiliki dunia. Kalau orang berpaling dari dunia karena nggak punya dunia, itu namanya bukan zuhud, ya, namanya bukan zuhud karena memang dia tidak punya. Telah berusaha tapi dia tidak dapatkan. Tapi dia berpaling karena dia tidak tertarik, karena menganggap itu rendah. Zuhud terhadap ilmu. Apa artinya zuhud terhadap ilmu? Berpaling dari jalan ilmu karena menganggap ilmu itu sesuatu yang rendah, tidak banyak bermanfaat. Itu zuhud. Dan ini tercela. Ya, ini tercela, bukan mulia. Ya. Tamak terhadap dunia tercela, tapi tamak terhadap ilmu itu sifat mulia. Tidak pernah merasa puas dengan ilmu, tidak pernah merasa puas dengan amal ibadah. Adapun zuhud terhadap ibadah itu tercela. Artinya dia berpaling dari ibadah karena menganggap itu sesuatu yang kecil. Ya. Faham maknanya zuhud, ya? Ini makna zuhud secara bahasa. Al-i'rad 'ani syai'i ihtiqaran lahu, berpaling dari sesuatu karena menganggap itu sesuatu yang rendah. Sebelum kita lanjutkan, saya tambahkan sedikit keterangan yang lain.
Yaitu perkataan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Berkata Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, la tazalu kariman 'ala nas wa la yazalu an-nasu yukrimunaka ma lam tu'ati ma fi aydihim. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, la tazalu kariman 'alan nas, engkau akan senantiasa mulia di hadapan manusia. Kata beliau, engkau akan senantiasa mulia di hadapan manusia, wala yazalun nasu yukrimunak, dan manusia akan senantiasa memuliakanmu. Engkau akan senantiasa mulia di hadapan manusia, dan manusia akan senantiasa memuliakanmu. Kapan? Malam tu'ati ma fi aidihim, selama engkau tidak berusaha mengambil apa saja yang ada di tangan manusia, tidak tamak dengan apa yang dimiliki manusia. Dan ini tabiat, otomatis orang itu biasa seperti itu. Kalau kita bermuamalah dengan siapapun, ya, mukmin atau kafir, ya, orang baik atau orang fajir, umumnya manusia demikian. Ya. Kalau kita di dalam muamalah dengan manusia siapapun dia, dalam muamalah kita tunjukkan bahwasanya memang kita tidak ingin menguasai, mengambil apa yang ada pada tangan mereka, maka manusia akan memuliakan kita. Kita akan senantiasa mulia di hadapan mereka, dan mereka pun akan memuliakan kita. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Dan memang benar, coba antum praktekkan. Antum bermuamalah dengan siapapun, ya, ketika antum tidak berniat untuk mengambil, menguasai apa yang ada di hadapan teman antum, lawan muamalah antum, mereka akan senantiasa menganggap antum mulia. Apapun keadaan antum, miskin, kaya, tidak perhatian, ya. Dan manusia akan segan, akan senantiasa menghormati, memuliakan. Malam tu'ati ma fi aidihim, selama kamu tidak berusaha mengambil apa yang ada di tangan-tangan mereka. Fa idza fa'alta dzalik, sebaliknya kalau kamu lakukan, artinya kamu berusaha mengambil apa yang dimiliki manusia di dalam muamalahmu dengan berbagai cara yang kamu lakukan, walaupun ditutup dengan rapat, walaupun tidak terang-terangan, lama-kelamaan akan ketahuan. Namanya bau busuk ditutup rapat, lama-kelamaan akan tercium. Teman muamalah kita akan tahu, oh ternyata dari dulu seperti ini maksud dia. Ya. Kata beliau, fa idza fa'alta dzalik, kalau kamu lakukan itu, kamu di dalam muamalah dengan manusia berusaha untuk memiliki apa yang ada di tangan-tangan mereka, istakhfau bik, mereka akan meremehkan, wa karihu hadithaka, dan mereka tidak akan suka berbicara dengan, ya, tidak nyaman berbicara dengan, ya, wa abghaduk, dan mereka akan membencimu, memusuhimu. Ya, ini tabiat manusia siapapun, ya, siapapun manusia demikian. Kalau dia bermuamalah kok lawannya kayaknya dia pengen mengambil apa yang dia miliki, otomatis dia akan tidak hormat, ya, dan tidak suka berbicara, tidak suka bergaul, akan benci. Wa qala Abu Ayyub As-Sakhtiyani, saya tambahkan lagi, belum ada di situ. Berkata Abu Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, la yanbalu ar-rajulu hatta takuna fihi khaslatan. Kata Abu Ayyub As-Sakhtiyani, la yanbalu ar-rajul, seseorang tidak akan menjadi mulia, tidak akan menjadi terhormat, hatta takuna fihi khaslatan, sampai dia punya dua karakter, dia punya dua perangai yang menjadi sebab seseorang menjadi terhormat dengan dua perangai tersebut.
Kalau kita terapkan perangai ini, kita akan dihormati manusia. Apa itu? Yang pertama kata beliau, al-iffah amma fi aidin nas, menjaga diri dari mengambil apa yang ada pada tangan-tangan manusia. Dia punya harga diri, tidak suka meminta-minta, meminta belas kasih, mengambil apa yang ada pada tangan manusia. Ini yang pertama. Dan yang kedua kata beliau, wa tajawuz amma yakunu minhu, dan berusaha meninggalkan sesuatu yang dimiliki oleh mereka. Tapi kalau kita tidak punya menjaga harga diri kita, dikit-dikit minta pada manusia, dikit-dikit kita minta belas kasihan, minta bantuan dan seterusnya, dan kita bahkan berusaha memiliki apa yang ada di tangan-tangan mereka, manusia tidak akan menghormati kita. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, ini az-zuhd, ya. Sesuatu yang bisa menyebabkan hidupnya hati seorang hamba. Wal ilm wa ammal ilmu, bisa dilihat lagi di kitab tersebut, wa ammal ilmul muthmiru li hadhil hal fa huwa al ilmu bi kaunil matruki haqiran bil idafah ila al ma'khudh. Adapun pemahaman, pengetahuan yang bisa menghasilkan keadaan ini, keadaan artinya bisa mendorong seseorang untuk bisa zuhud, ya. Pemahaman yang bisa mendorong seseorang untuk bisa bersikap zuhud, yaitu apa? Bahwa al-ilmu, yaitu memahami, mengetahui, bikaunil matruki hakiran, bahwa yang dia tinggalkan itu sesuatu yang hakiran, yang rendah, hina. Orang tidak mungkin bisa zuhud terhadap dunia kalau dia masih memahami dunia itu sesuatu yang sangat berharga di dalam hatinya. Karena sesuatu yang sangat dihargai tidak bisa ditinggalkan. Antum kalau nemu sesuatu dan anggap itu sesuatu yang berharga, biasanya diambil apa ditinggalkan? Diambil. Kenapa antum mengambil? Karena antum melihat itu sesuatu yang berharga, ya kan? Antum dapat duit 100.000, ya, dapat cincin emas, itu kan sesuatu yang sangat kita hargai, nilainya besar. Nggak mungkin kita tinggalkan begitu saja, kita ambil. Apalagi dikasih kan senang. Tapi kalau dapat cincin besi, ya, udah cincin besi karatan, tertarik antum mengambil? Enggak. Kenapa antum tidak tertarik? Karena antum memahami itu tidak berharga. Itu tidak berharga. Jadi seseorang akan mengambil atau tidak mengambil dari pemahaman. Kalau dia pahami itu sesuatu yang tidak berharga, dia akan mudah meninggalkannya. Meskipun itu mungkin barang yang berharga, karena dia mungkin salah paham, ya. Orang tidak tahu misalkan ada apa namanya, misalkan batu intan permata gitu, ya, batu intan gitu, dia tahu kiranya itu batu-batu biasa kan, padahal itu kalau dibersihkan jadi batu berlian yang nilainya mungkin ratusan juta. Ketika dia tahu, dia anggap itu batu biasa, tertarik nggak dia mengambilnya? Tidak. Dikasih juga mungkin nggak mau kan, apa main berat, udah kotor, berat, buat apa kan? Dia akan mudah tinggalkan, kasih pun ditolak. Tapi setelah dia tahu ternyata yang dikasih, ditawarkan itu adalah intan, adalah berlian dan segala macam yang sangat berharga, gimana dia? Nyesel nggak? Nyesel. Kalau saya tahu ini berharga, nggak mungkin saya tinggalkan. Kalau suruh balik lagi saya mau, sudah nggak ada. Maka kata beliau, seseorang bisa zuhud terhadap sesuatu kalau dia memahami bahwa sesuatu itu adalah hakir, sesuatu yang tidak bernilai, itu akan zuhud. Selama dia masih menganggap sesuatu itu bernilai, dia tidak bisa zuhud dengan sesuatu tersebut. Kalau dikaitkan dengan yang akan dia ambil. Jadi kalau ada dua pilihan antara cincin besi dan cincin emas,
Dia bisa meninggalkan cincin besi, bisa mengambil cincin emas kapan? Kalau dia menilai besi sama emas, itu besi lebih rendah nilainya daripada emas. Kalau dia memahami besi lebih berharga daripada emas, dia akan ambil itu besi, dia tinggalkan emas. Dunia dan akhirat pun demikian. Kenapa orang susah zuhud terhadap dunia, tidak mau mengambil akhiratnya? Karena memang di hatinya tidak ada kebesaran akhirat. Di hatinya adanya kebesaran dunia, dan dia nggak bisa bohong itu. Nggak bisa dia bohong, walaupun mungkin lisannya mengatakan akhirat, tapi ketika hatinya memang sudah dipenuhi dunia, ketika dikasih penawaran dunia, dia akan ambil. Ya. Adapun penawaran akhirat, ya nanti dulu kalau sudah nggak ada pilihan yang lain. Kalau sudah nggak ada pilihan, daripada nggak dapat, udah nggak apa-apa lah, saya ambil. Ya. Tapi selama masih ada penawaran dunia yang dia menarik hatinya, nggak ditarik itu tawaran proposal akhirat. Ya. Kalau sudah nggak ada, ya nggak apa-apa lah. Hitung-hitung daripada saya nganggur kerja sosial, ya. Hitung-hitung untuk cari ya amal akhirat. Nggak apa-apa, saya terjun di bidang ini, saya jadi panitia ini, saya nggak apa-apa lah. Dia bilang gitu kenapa? Karena cari sini cari kerjaan nggak dapat, ya cari proyek gagal terus, daripada nganggur, udah nggak apa-apa ikut kegiatan dakwah. Bukan karena dia melihat itu suatu peluang besar, bukan. Buktinya apa? Ketika dia sudah ikut kerja dakwah tadi, ikut jadi panitia ini, begitu datang proposal, ternyata proposal kita diterima, langsung bilang sama teman-temannya, afwan akhi, saya ada pekerjaan yang lebih penting. Sudah tinggalkan, ya? Gitu enggak? Kenapa? Karena dia melihat dunia itu sesuatu yang besar, ya. Makanya tidak bisa zuhud dengan dunia. Maka hanya orang-orang yang bisa mengerti hakikat kedudukan dunia dan akhirat, betapa rendahnya dunia, betapa mulianya akhirat, itulah orang-orang yang mampu untuk zuhud dengan dunianya. Ketika dia meninggalkan dunianya untuk meraih akhiratnya. Ustaz, bagaimana kalau bisa dua-duanya? Ya dunianya dapat, akhirat juga dapat. Ya. Kalau itu suruh milih akhirat apa dunia? Kalau orang yang tamak milihnya, saya milih dunia dan akhirat. Dan tidak bisa, karena hati kita satu. Hati kita terbatas tempatnya. Otomatis hati ini kalau sudah dipenuhi dunia, akhirat nggak bisa masuk. Seperti sebuah gelas. Kalau antum sudah isi madu, ya, antum isi susu nggak bisa, sudah penuh. Kalaupun dapat mungkin sedikit bagiannya. Kenapa? Karena sudah ada ya air putih di situ, ada kopi di situ. Mau dikasih susu nggak bisa. Kalau mau susunya banyak gimana? Buang airnya, kosongkan airnya, kasih susu, masuk itu. Sama. Antum nggak bisa dimasukkan akhirat ke dalam hati. Kenapa saya ketika dapat tawaran tahun akhirat, ya proposal akhirat untuk ibadah, untuk ini, kok hanya saya kurang tertarik saat? Karena di dalam hati antum dunianya masih kebesaran. Coba keluarkan sedikit, ya. Dunia ambil secukupnya. Nanti kalau sudah banyak ruang yang kosong, akhirat dapat masuk. Ya. Kenapa kok akhirat susah masuk? Sudah penuh. Ibaratnya kalau memori itu kapasitasnya sudah penuh, antum isi lagi nggak bisa kan? Kapan antum bisa isi lagi filenya? Kalau memorinya dikuras dulu, dihabiskan dulu, ya. Buang yang nggak perlu. Kalau dalam komputer kan file-file yang tidak dibutuhkan, yang sampah, dibuang. Tinggalkan yang penting-penting saja, baru bisa diisi lagi. Akhirat juga demikian. Selama kita masih begitu kuat cinta kepada dunia, akhirat tidak akan masuk. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau banyak menjelaskan kepada para sahabat beliau bagaimana keadaan dunia, hakikat dunia dalam hadis-hadisnya. Di dalam Al-Quran juga banyak Allah jelaskan hakikat dunia. Dan itu sering ditekankan oleh Rasulullah SAW. Belum berikan perumpamaan nanti di sini disebutkan gambaran dunia itu seperti ini, dunia seperti ini, nilai seperti ini. Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya
tentang perbandingan dunia dan akhirat. Terus ditanamkan, diingatkan sampai sahabat benar-benar memahami tentang hakikat akhirat. Sampai sahabat benar-benar dia paham bagaimana nilai mulianya akhirat dan betapa rendahnya dunia. Ketika seperti itu, ketika ada tawaran-tawaran akhirat, ketika ada permintaan infak fisabilillah untuk berperang, mereka keluarkan hartanya dan nggak pakai pikir-pikir, ya, nggak perlu pakai kajian-kajian analisa, ya, kira-kira kalau saya investasi sekian nanti baliknya berapa, nggak ada hitungan kayak gitu. Kalau sudah akhirat sudah. Nah, kalau sekarang orang sekarang saking bakhilnya manusia sekarang, investasi akhirat pun motivasinya apa? Dunia, yang sering saya sampaikan, ya kan? Karena manusia ditarik ke akhirat tidak mau, akhirnya untuk infak pun iming-imingnya apa? Biar bisa infak, iming-imingnya dunia. Kalau Anda infakkan 1.000, Anda akan dapat 10.000. Anda infakkan 10.000 akan dapat 100.000. Dunia semua kan? Berarti motivasi di infak itu apa? Akhirat atau dunia? Dunia. Kalau saya keluarkan infakkan motor saya dapat mobil, dunia lagi. Kalau saya infakkan mobil dapat apa? Dunia lagi. Tapi kalau kamu infakkan motormu, kamu akan dapatkan tanaman di surga, nggak tertarik. Ya. Tapi saya dapat apa nanti gantinya motor? Ridho Allah di surga, nggak menarik. Ya. Nggak tertarik tawaran-tawaran seperti ini. Kenapa? Karena memang nilai-nilai akhirat kurang dimasukkan. Ya, Isya dulu Pak ya. Sudah masuk Isya? Oh belum. Berapa menit lagi? 1 menit. Oh 3 menit. Ya. Jadi itu ikhwani wa akhwati azakum. Maka kata beliau, di antara cara kita bisa zuhud terhadap sesuatu, kita harus memahami rendahnya sesuatu tersebut dan mulianya sesuatu yang akan kita ambil. Orang bisa zuhud terhadap dunia untuk meraih akhirat ketika dia mengetahui hinanya dunia, mulianya akhirat. Ya. Faman arafa anna ma 'indallahi baqin wa anna al-akhirata khairun wa abqa kama anna al-jawhara khairun wa abqa min ath-thalji fad-dunya kath-thaljil mawdu'i fi asy-syamsi la yazalu fi dzawbani ila al-inqiradi wal akhiratu kal jawhari alladhi la fana'a lah wa biqadril yaqini bitafawuti baina ad-dunya wal akhirah taqwa az-raghbatu fil bai'i. Ini kalimat panjang sekali ya, karena kalau nggak saya baca sampai itu nggak ketemu jawabannya. Ya saja kalimatnya, saya tadi mikir panjang sekali kalimatnya. Kata beliau, siapa yang dia memahami, meyakini, mengetahui bahwasanya apa saja yang ada di sisi Allah, balasan-balasan akhirat yang Allah janjikan yang ada di sisinya bakin, itu sesuatu yang akan abadi, tidak akan hilang, dan memahami bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal, sebagaimana pemahaman dia bahwasanya permata itu jauh lebih baik dan lebih kekal daripada salju, dan dunia itu gambarannya itu seperti salju yang diletakkan di terik matahari. Dunia itu seperti salju yang diletakkan di panas matahari, yang nanti pelan-pelan akan mencair dan berkurang sampai akhirnya hilang. Itu salju. Salju sebesar apapun, sekeras apapun, kalau taruh di panas meleleh dan akan hilang. Wal akhirah, dan akhirat itu gambarannya itu seperti permata, la fana'ah, tidak akan hilang. Mau dikasih panas apapun permata ya tetap utuh, nggak seperti salju. Ya. Wa biqadril yaqini bitafawuti baina dunya wal akhirah, sesuai dengan ukuran keyakinan seseorang tentang perbedaan antara dunia dan akhirat, taqwa raghbatu fil bai', maka dia akan bersemangat untuk melakukan jual beli dengan Allah ketika dia menjual dunianya
untuk membeli akhiratnya. Semakin dia memahami jauhnya keutamaan akhirat dibandingkan dunia, jauhnya nilai akhirat dibandingkan dunia, semakin bersemangat dia di dalam jual beli. Ya. Seperti kita di dalam urusan dunia kita. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya ya. Nanti Isya dulu. Ya, kata beliau, maka seseorang yang mengetahui bahwasanya apa saja yang ada di sisi Allah itu jauh lebih kekal, lebih abadi, bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik, lebih kekal daripada dunia, sebagaimana dia memahami permata itu jauh lebih baik, jauh lebih langgeng, lebih kekal dibandingkan dengan salju. Salju kalau ditaruh di terik panas matahari itu akan berkurang mencair sampai akhirnya hilang, sampai akhirnya lenyap. Itu salju. Sebesar apapun salju akan hilang. Ya. Adapun permata tidak. Ya. Maka sesuai dengan keyakinan seseorang tentang perbedaan antara nilai akhirat dan dunia, maka semakin kuat ya dia di dalam melakukan jual beli kepada Allah. Kuat tidaknya dia di dalam berjual beli kepada Allah dengan melepaskan dunianya untuk meraih akhiratnya, itu sesuai dengan kuat tidaknya dia terhadap keyakinan tadi, pemahaman dia tadi. Orang-orang yang begitu kuat keyakinannya, pemahamannya bahwasanya akhir itu sesuatu yang sangat mulia dan tidak ada bisa dibandingkan dengan dunia, maka dia sangat kuat di dalam melakukan jual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang yang lemah keyakinannya, apalagi dia memahami dunia itu sesuatu yang jauh lebih berharga, maka dia tidak bisa jual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti seorang pedagang, kapan seorang pedagang itu bersemangat untuk bertransaksi dengan mitranya? Kalau dia melihat ada peluang besar, ya kan? Ada untung besar. Ini barang saya kalau dijual di pasar umum tuh harganya cuman misalkan 100.000. Iya. 1 kilo misalkan saya punya 1 ton atau berapa ton. Kalau jual sama dia berani beli bukan cuma 100.000, 150.000 atau bahkan 200.000. Semangat tidak dia? Semangat dia dalam jual beli. Ya. Dia bayangkan keuntungannya, Masya Allah, ini satunya selisihnya 50, sekian, Masya Allah. Nggak perlu lama-lama balik modal, ya, berlipat-lipat, dia bersemangat dalam transaksi. Demikian juga orang yang jual beli dengan Allah, dengan dunianya. Ya, semakin dia yakin tentang besarnya nilai akhirat, rendahnya dunia, dia semakin mudah untuk melepaskan dunianya untuk meraih akhiratnya. Semakin rendah keyakinannya, dia akan semakin sulit untuk melepaskan dunianya untuk meraih akhiratnya. Waqad madaha al-Qur'anu az-zuhda fid dunya wa dhamma ar-raghbata fiha. Dan Al-Qur'an telah memuji orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan mencela orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk meraih dunia. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'la ayat 16-17, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan mereka lebih ithar, lebih memilih, mementingkan, mengutamakan kehidupan dunia. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Dan ini sesuatu yang menakjubkan. Seandainya manusia tahu betapa besarnya nilai akhirat, betapa rendahnya dunia, tentu mereka tidak mungkin memilih sesuatu yang rendah, meninggalkan sesuatu yang berharga. Kenapa mereka lebih mementingkan sesuatu yang rendah dan meninggalkan yang berharga? Karena mereka tidak tahu. Kenapa anak kecil lebih senang dikasih roti dan menolak uang
mungkin 100-200 ribu, karena buat dia roti itu sesuatu yang lebih berharga daripada uang 100-200 ribu kan? Ya. Kecuali anak kecil zaman sekarang sudah ngerti duit kasih roti sama 100 ribu dia ambil 100 ribunya. Ini anak-anak kecil zaman sekarang pintar-pintar kan? Ya, kalau anak kecil yang masih polos tidak ya terkontaminasi, kasih roti sama kasih 100 ribu, uang merah sama roti, pilih mana dia? Dia pilih roti, berarti masih bagus fitrahnya. Kalau dia pilih uang, berarti sudah tahu duit nih. Ya, seperti itu, ya, seperti itu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, turidu 'aradad dunya, kalian lebih mementingkan dunia, perbendaharaan dunia, wallahu yuridul akhirah, ya, dan Allah lebih menginginkan ya pahala yang nanti ada di akhirat. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, farihu bil hayati dunya, mereka merasa farah, merasa bangga, merasa gembira, merasa senang dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', padahal kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat tidaklah kecuali mata'un, kesenangan yang sedikit, tidak sebanding tidak sebanding. Wal hadits bi dhammid dunya wa bayani hiqaratiha 'indallahi katsira jiddan. Hadis pembicaraan tentang celaan terhadap dunia, ya, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan betapa rendahnya dunia di sisi Allah itu banyak. Kalau kita mau cari hadisnya, ya tidak kurang, banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering yang menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya dalam rangka mendidik mereka agar mereka menjadi ya abnaul akhirah, menjadi anak-anak akhirat, ya, menjadi ya penghuni-penghuni akhirat, bukan menjadi anak-anak dunia. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bisuq wan nasu kanafatih. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati pasar. Ya, pasar. Ya, biasa para sahabat biasa bekerja di pasar, ya, cari nafkah. Karena sahabat bukan orang yang hanya berpangku tangan, ya, tidak. Mereka bekerja cari nafkah. Nabi SAW suatu ketika melewati pasar, ya, dan manusia berada di kanan kiri beliau, artinya mengikuti beliau. Famarra bijadyin asakka mayyit. Kemudian Nabi melewati ada jadyin, anak kambing, asakka yang apa? Telinganya kecil, mayyit, dan sudah mati, sudah bangkit. Anak kambing sudah mati, ya, telinganya kecil. Telinga kecil itu menunjukkan dia aib, ya, berarti cacat. Sudah telinganya cacat, sudah mati pula, ya. Anak kambing telinganya cacat kecil dan dia sudah jadi bangkit. Fatanawaluhu, lalu Nabi mengambil, ya, anak kambing yang sudah mati tadi. Buat apa? Buat dibawa, disimpan? Enggak, Nabi ingin ngasih pelajaran. Nabi ingin memberikan pelajaran. Karena terkadang pelajaran dalam kehidupan itu justru lebih berkesan, ya. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya Allah banyak berikan kepada kita pelajaran. Hanya saja pada kita kurang bisa mengambil ibrah dengan pelajaran-pelajaran yang hari-hari Allah tunjukkan dalam kehidupan. Kalau kita ingin mengambil pelajaran-pelajaran Allah berikan banyak sekali dalam kehidupan kita, yang kita rasakan sendiri, yang dirasakan oleh saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, yang kita lihat dan seterusnya kita dengar. Kadang itu semuanya bisa menjadi ibrah, pelajaran. Tapi kita kadang kurang bisa mengambil pelajaran. Berbeda dengan orang-orang alim, orang ulama, ya, dia melihat di depannya itu suatu jadi pelajaran. Kita yang orang awam itu biasa saja, ya, orang alim itu jadi pelajaran.
Kita masih ingat kan ada siapa itu? Imam Nahwu, semut ya, bawa sesuatu jatuh itu jadi pelajaran ketika Imam Al-Kisai kalau tidak salah ya, ulama ahli nahwu, ketika dia merasa berat di dalam belajar ilmu nahwu, nggak paham, begitu dia lihat Allah tunjukkan ada semut yang naik ke dinding, bawa semut kan biasanya bawanya lebih berat daripada tubuhnya ya, makanan itu lebih gede daripada tubuhnya, jatuh naik lagi, jatuh terus sampai akhirnya berhasil. Dan itu pelajaran. Sungguh saja istiqomah, sabar, akhirnya pun dia bersemangat belajar terus sampai akhirnya malah jadi pakarnya, jadi ulamanya, ahlinya, pelajaran. Kalau kita ada gitu ya lewat saja. Ya, ada semua jatuh gitu ya biasa, gak ada pelajaran kan ya. Itu bedanya orang alim dengan kita orang awam. Orang alim sesuatu yang dilihat itu jadi pelajaran, nasihat. Kalau kita lewat begitu saja. Orang alim ketika melihat ada jenazah ya diantar, itu pelajaran, langsung teringat akhirat. Kalau kita buru-buru ingat akhir, bahkan yang bawa jenazah pun apa? Sambil merokok, sambil sambil cerita kanan kiri, cerita bisnis, sambil bawa jenazah itu. Dia bawa jenazah nggak mikir akhirat, mikirnya bola gimana tadi malam. Orang sekarang kan gitu kan ya, itu menunjukkan betapa jauhnya mereka dari ilmu ya. Begitu awamnya, kerasnya hati mereka, sampai-sampai dia bawa jenazah pun nggak ingat akhirat. Padahal salah satu pelajaran membawa jenazah itu apa sih? Kenapa pahalanya begitu besar? Ingat akhirat kan? Sekarang orang bawa jenazah nggak ingat akhirat ya. Maka di sini Nabi ingin memberikan pelajaran. Ketika Nabi lewati suatu pasar, di situ ada anak kambing yang telinganya cacat dan sudah dibangkai. Nabi nggak biarkan begitu saja. Mungkin kalau kita langsung kita ambil, kita kubur kan, atau kita buang jauh-jauh. Nabi jadikan ini sebagai pelajaran. Ya, fa akhadha bi udhunihi, lalu ambil telinganya tadi, telinga anak kambing yang sudah mati tadi. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa di antara kalian wahai penduduk pasar ini, wahai para sahabatku, yang mau beli anak kambing ini cukup 1 dirham saja, nggak usah mahal-mahal, 1 dirham. Ya. Ibaratnya kalau kita udah jual murah, anak kambing sudah jadi bangkai cukup 1 dirham. Ya. Nabi nggak berniat jual, ini hanya ngasih pelajaran. Ya. Faqalu, lalu para sahabat ya, orang-orang yang di pasar tadi mengatakan, manuhibbu anna lahu lana bisyai. Kami enggak tertarik, itu mau dihargain berapapun enggak ada tertarik. Ya. Wa ma nasna bihi, apa yang bisa kami lakukan dengan anak kambing sudah bangkai kayak tadi? Artinya itu potensinya apa kalau orang sekarang ya? Apa sih untungnya beli anak kambing mati, sudah cacat mati, nggak ada potensinya. Apa yang diharapkan dari itu? Apa yang bisa dilakukan? Qala, lalu Nabi mengatakan lagi, kalau tadi kan Nabi jual harganya 1 dirham ya. 1 dirham kalau sekarang berapa? Sekarang 1 dirham 35.000. Antum ada tawarkan anak kambing sudah mati, siapa mau beli, harganya 35.000, nggak tertarik. Nggak tertarik ya. Atuhibbuna annahu lakum, lalu Nabi mengatakan, kamu mau nggak kalau saya kasih gratis, nggak usah bayar, nggak perlu 1 dirham, gratis, kata Nabi. Kalian tertarik nggak kalau ini untuk kalian saja, udah majanan, gratis ya. Qalu, maka sahabat pun mengatakan, wallahi, demi Allah, kata sahabat, lau kana hayyan kana aiban fi, seandainya anak kambing tadi masih hidup juga, belum bangkai, itu juga cacat ya. Artinya nggak tertarik kalau dibeli gratis ya. Li'annahu asak, karena telinganya kecil, ini cacat. Fa kaifa wa huwa mayyit, lalu bagaimana kalau sudah, apalagi itu sudah mati. Kalau hidup pun mungkin tidak mau kalau dikasih gratis ya. Ini kata para sahabat.
Kalau saja masih hidup pun nggak tertarik karena itu cacat. Apalagi itu sudah mati. Ya, jangan boro-boro 1 dirham gratis pun nggak mau. Tapi Nabi bukan itu maksudnya. Bukan Nabi ingin jual bangkai kambing, bukan. Tapi Nabi ingin ngasih pelajaran. Karena beda kalau pelajaran hanya sekedar ngomong dengan ada sesuatu yang dicontohkan tuh lain, ya. Ini juga pelajaran buat mungkin guru TK, guru SD, anak. Kadang ngajarkan anak-anak sekedar modalnya ngomong sama ada alat peraga itu lain, ya, lain. Jadi Nabi kan ngajarkan sahabat kan, Nabi ingin mengajarkan dunia itu dibandingkan akhirat. Nabi tidak cukup mengatakan dunia dibandingkan gini, enggak. Nabi kasih contoh dulu dengan anak kambing tadi yang sudah mati. Ya, ketika mereka semua merasa zuhud, tidak ada tertarik dengan anak kambing yang sudah mati tadi, kemudian Nabi mengatakan faqala wallahi, demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allah, sungguh dunia itu lebih ringan, lebih rendah, lebih hina di sisi Allah min hadza 'alaikum, dibandingkan bangkai anak kambing ini di hadapan kalian, di mata kalian. Ketika kalian menganggap bangkai anak kambing ini sesuatu yang rendah, sesuatu yang tidak ada nilainya, maka dunia di sisi Allah jauh lebih dari hal itu. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada sahabatnya bahwasanya dunia kalau dibandingkan dengan akhiratnya itu nggak ada nilainya dan tidak layak dibandingkan, ya. Makanya dari sini para sahabat begitu besar pengagungannya kepada akhirat, dan mereka tidak terfitnah dengan dunia karena mereka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi aidan anil apa ini? Mustawrid, ya. Mustawrid. Anil Mustawrid ibnu Shaddad al-Fahri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Fahri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mad dunya fil akhirah illa mithli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran lagi-lagi di sini Nabi memberikan peraga juga. Ini juga dalil juga buat guru untuk mengajar dengan alat peraga, ya. Jadi dua hadis ini bisa dijadikan dalil, ya, dalil ngajar itu dengan alat peraga, dengan ada yang dicontohkan, bukan sekedar teori. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia dibandingkan akhirat itu kecuali gambarannya seperti apabila salah seorang di antara kalian mencelupkan, memasukkan jarinya ke sungai atau ke laut, ya, kemudian dia tarik, ya. Maka coba perhatikan apa kira-kira yang bisa kembali atau menempel di jarinya itu. Ada nggak air yang nempel? Ada, tapi nggak banyak, ya. Ya, apalagi kalau antum celupkan jari ke laut, buat 10 kali, 100 kali, 1000 kali, nggak berkurang itu air laut, ya. Orang-orang nggak bakalan heboh air laut berkurang gara-gara dicelupkan jari seseorang. Jangankan jari, pakai gini pun nggak ada pengaruhnya, ya. Itu dunia dibanding akhirat. Artinya apa? Nggak ada nilainya, ya. Perbandingannya itu tidak ada nilainya. Seperti yang tangan dimasukkan ke dalam sungai atau laut, kemudian ditarik lagi, ada memang air yang nempel di situ, tapi itu nggak ada nilainya. Ya, kalau orang-orang auditing itu istilah itu nggak nggak material. Ya. Ya, kalau kita dulu di pelajaran, karena saya auditor, ketika pemeriksaan ada penyimpangan nilainya kecil, cuma 100.000, 200.000 dari proyek yang ratusan juta miliaran, itu nggak dianggap, ya, nggak dianggap, artinya nggak ada nilainya. Dunia juga demikian, dibandingkan akhirat tidak ada bandingan.
Wa kharaja Tirmidzi min hadits Sahal min hadis Ibn Sahal bin Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Sahal bin Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dunia itu ya di sisi Allah bisa sebanding dengan ya senilai dengan janaha ba'udah, sayap nyamuk. Kalau saja dunia di sisi Allah itu nilainya seperti sayap nyamuk ya. Kalau seperti itu kata Nabi SAW, masaqa kafiran minha syarbataman, Allah tidak akan berikan kesempatan orang kafir untuk bisa meneguk seketeguk air dari dunia tersebut. Itu kalau dunia punya nilai di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk, dan ternyata lebih rendah dari itu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat sayap nyamuk itu kalau ditimbang berapa? Kadang ngaruhnya ditimbang pakai timbangannya paling sensitif pun nggak ada pun bisa ya. Ini bisa menimbang sayap nyamuk. Ada nilainya. Itu kata Nabi, kalau dunia di sisi Allah itu sebanding dengan nilai sayap nyamuk, maka Allah tidak kasih kesempatan orang kafir minum seteguk air dari dunia. Ketika Allah berikan kesempatan orang kafir untuk menikmati dunia, karena memang dunia nggak ada nilainya. Ya, apa yang kita ya iri kepada orang-orang kafir terhadap sesuatu yang tidak punya nilai ya. Fazuhdu ya, kita tambahkan sedikit. Kemudian beliau menjelaskan kembali makna zuhud. Fazuhdu huwa al-i'rad 'an syai'i li-istiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifa'il himmati 'an. Yang dimaksud dengan zuhud adalah berpaling dari sesuatu karena menganggap kecilnya sesuatu tersebut, sedikitnya sesuatu tersebut, dan rendahnya sesuatu tersebut, dan hilangnya keinginan terhadap sesuatu tersebut. Itu zuhud. Zuhud terhadap dunia ketika dia menganggap dunia itu kecil, dunia itu tidak ada nilainya, sehingga dia tidak bersemangat untuk meraihnya. Zuhud terhadap ilmu ketika dia menganggap ilmu itu sesuatu yang kecil, yang tidak berharga, dan dia tidak bersemangat untuk mendapatkannya. Zuhud terhadap amal ketika dia menganggap amal itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak bernilai bagi dirinya, dan dia menganggap tidak punya semangat untuk memperbanyak. Itu namanya zuhud ya. Itu zuhud. Yuqalu syai'un zahid ay qalilun hakir ya, dikatakan sesuatu yang zahid maksudnya sesuatu yang sedikit yang tidak punya nilai. Kemudian di sini beliau kembali menjelaskan tentang hakikat zuhud biar kita tidak salah paham tentang zuhud, karena banyak orang yang kadang salah paham dengan definisi zuhud. Bayangannya kalau zuhud itu bayangannya apa? Pakaiannya compang-camping gitu ya. Pakaiannya compang-camping, kemudian orangnya tidak pernah perhatikan kebersihan diri, kumal-kumuh dan seterusnya. Ya, tinggalnya mungkin di pelosok dan seterusnya. Itu gambar orang zuhud itu kayak gitu ya. Padahal boleh jadi kadang orang kayak gitu justru orang yang sangat tamak dengan dunia. Hanya saja memang Allah tidak kasih dia dunia ya. Buktinya apa? 24 jam dia cari dunia, tapi dapatnya gitu-gitu aja. Ada nggak orang kayak gitu? Orangnya miskin, tidak punya dunia, tapi dia sangat tamak dengan dunia. Ada nggak? Ada. Coba untuk dia di terminal 24 jam cari dunia, tapi ya dapatnya gitu-gitu aja. Ibadah nggak pernah, sholat nggak pernah, zikir nggak pernah.
cari dunia terus, tapi nggak dapat dunia, karena memang rezeki sudah Allah takdirkan segitu-gitu aja. Itu zuhud? Tidak. Kenapa? Karena tiap hari mikirnya dunia. Anda coba tawarkan dia untuk akhirat itu sholat, nggak tertarik. Emang sholat bikin kita kenyang? Ya, nggak tertarik. Itu bukan zuhud. Maka beliau menjelaskan, ya, menukilkan perkataan Yunus bin Maisarah, laisa zahada fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. Bukanlah yang dimaksud zuhud dengan dunia, zuhud terhadap dunia itu dengan cara mengharamkan yang halal atau dengan cara membuang-buang harta. Bukan itu. Jadi bukanlah zuhud itu dengan cara kita mengharamkan yang Allah halalkan atau kita menyia-nyiakan harta. Bukan itu zuhud. Walakin zahada fid dunya, akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud di dunia, kata Yunus bin Maisarah, antakuna bima fi yadillahi awthaqa minka bima fi yadika. Yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia, kata Yunus, yaitu apabila engkau lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu sendiri. Ini zuhud. Kalau sudah ini urusan hati, dan urusan hati gak bisa dibohongin, gak bisa. Ketika orang lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah daripada apa yang di tangan dia, itu baru zuhud. Tapi kalau kita masih lebih yakinnya dengan yang ada di tangan kita, saya kalau pemergian gak bawa duit nanti gimana? Nanti kalau ini gimana? Yakinnya dengan yang di kantongnya. Makanya kalau orang seperti ini ketika diuji oleh Allah, dompetnya hilang, kantongnya hilang, sudahlah, kayaknya nggak ada semangat hidup, kan? Kenapa? Karena memang dia tawakannya kepada apa? Kantong, dompet. Ketika dia kecopetan, kemudian mungkin uangnya ada di tabungan, kalau HP-nya juga dicuri orang, sudahlah saya mau ngapain lagi? Karena memang tawakalnya kepada dompet. Ya, zuhud itu orang yang lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang di sisi tangan kita. Tapi jangan salah paham, berarti saya buang aja dompet saya. Kalau Safar nggak perlu bawa dompet, itu bunuh diri namanya. Ya, bukan masalah itu. Jangan salah paham, nanti dikira saya ngajarin kalau Safar nggak butuh bekal. Ujung-ujungnya nanti minta-minta, itu malah terhina. Ya, kenapa antum gak bawa bekal? Kata pengajian kita harus yakin insya Allah. Nyampe di sana minta-minta ke temannya dan seterusnya, itu malah menghinakan diri, ya. Itu. Ini kata beliau, zuhud itu dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Wa antakuna, ini yang pertama. Ini yang pertama, lebih yakin dengan yang ada di sisi Allah daripada yang kita miliki sendiri. Yang kedua, wa antakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusib biha idza lam tusab biha sawa'un. Yang kedua, keadaanmu ketika diuji dengan musibah atau tidak diuji musibah sama saja. Memang ada orang seperti itu? Ada, tapi mungkin satu dua, ya. Orang dikasih ujian, tidak dikasih ujian, nggak ada bedanya. Ya, ini zuhud. Kenapa? Karena buat dia nggak terlalu berpengaruh. Yang dia kuatkan Allah. Dunia dia pegang, dia lepas, nggak terlalu banyak pengaruhnya. Ya, kata beliau, ya, kamu dikasih keadaanmu ketika ditimpa musibah atau tidak di musibah, sawaun, sama. Artinya dia kondisinya tidak berubah. Keimanan tetap kuat, ibadahnya gak ada masalah, hatinya tetap tenang dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menganggap yang hilang itu dunianya, bukan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna madihuka wa dhamuka fil haqqi sawa. Ini lebih berat lagi. Makanya kita nggak mampu. Engkau, ya, orang yang memujimu dan orang yang mencelamu di hadapanmu itu diperlakukan sama. Bisa nggak antum kayak gitu?
bisa saja. Ya, otomatis kalau orang banyak memuji kita, banyak nyanjung kita, itu teman, yaitu sohib, itu teman kan. Ya, tapi kalau orang banyak mencaci maki kita, mencela kita, nggak bisa. Orang zuhud itu kenapa? Karena dia melihat Allah, ya, bukan manusia. Sanjungan manusia dan ya celaan manusia tidak berbeda. Artinya apa? Kita tetap tunaikan hak-hak dia. Ya. Mau dia memuji kita, mau dia mencaci kita, kalau memang itu hak yang harus kita tunaikan, tunaikan. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Yunus bin Maisarah terkait masalah zuhud, dan insyaallah kita cukupkan dulu pembahasan zuhud pada perkataan Yunus bin Maisarah. Insyaallah bismillah, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pekan depan. Pembahasan tentang zuhud masih ada beberapa penjelasan. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.